Selamat pagi pemirsa, saya Muhammad Adia Muksid melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung. Saat ini saya sedang berada di Gedung Serbaguna Universitas Lampung, yang mana pada hari ini, Senin 2 Juni 2025, sedang berlangsung acara Converse dengan mengusung tema Bestie, bangun ekspektasi sosial media tapi insecure everyday. Acara yang dimulai sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat ini terdapat kegiatan inti yakni Seminar yang menghadirkan narasumber inspiratif Putri Indonesia Pariwisata 2023 Lulu Zaharani Krisna Widodo dan influencer Ikram Rizal Afro. Perlu diketahui pemirsa bahwa acara ini dibuka secara resmi oleh Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Bapak Agung Wibawa SOS MSI. Dalam seminar ini, Lulu Zaharani memaparkan cara membangun personal branding yang merupakan seni membangun citra diri dan tentunya hal tersebut memerlukan usaha dan waktu yang lama. Ia juga menyampaikan dalam membangun personal branding memerlukan konsistensi membuat citra diri. Membangun personal branding hanya perlu menjadi diri kita sendiri dan menunjukkan jati diri. Di sisi lain, Ikram Afro memaparkan mengenai bagaimana perjalanannya membangun karir sebagai influencer. Ia mengatakan bahwa media sosial merupakan tempat untuk kita membangun personal branding dan melangkah lebih jauh lagi. Selain itu pemirsa, terdapat pula Comarket yang tentunya menyediakan beraneka jajanan dari UMKM dan mahasiswa kreatif. Bagaimana cara kita bisa terus konsisten dalam membangun personal branding? Ya, sebenarnya memang salah satu tantangan besar kita itu adalah bagaimana kita konsisten ya. Mungkin sering didengar juga kalau mendapatkan itu akan lebih mudah daripada untuk mempertahankan. Kalau kiat-kiat yang sebenarnya harus dilakukan adalah kita sebelum membangun personal branding, kita ketahui dulu diri kita itu siapa, apa yang kita senangi, passion kita apa. Yang pasti itu self-awareness. Waktu itu aku juga pernah mengatakan bahwa kalau kamu nggak tahu siapa kamu, karakter kamu bisa lo gunakan teknologi. Ada sekarang namanya tes MBTI ya, kamu juga mungkin tahu. Itu juga bisa menjadi salah satu kiat-kiat kita sebelum membangun personal branding. Dan tanya teman, keluarga, orang tua, kanan kiri depan belakang kita tuh bagusnya ngapain sih? Supaya ketika kita membangun personal branding, kita tuh udah di tengah jalan tuh udah nggak kebingungan lagi kita tuh mau ngapain sih. Dan yang pastinya tadi juga saya udah bilang kalau membangun personal branding itu tidak semudah membalikan telapak tangan gitu ya. Itu membutuhkan proses dan memang kita harus menyadari secara dewasa kalau tidak ada proses yang instan gitu loh. Bahkan ibaratnya pop mie seinstan itu aja harus ada prosesnya gimana caranya sampai kita bisa makan gitu kan. Jadi ya kita juga harus menyadari itu, nggak bisa mau orang lain itu udah ngegembleng kita kayak apa aja kalau kitanya sendiri nggak sadar kalau itu adalah suatu hal yang penting dalam hidup kita ya udah mau gimana gitu. Yang pasti tentunya self awareness sih gitu. Lalu bagaimana cara kita menemukan skill atau potensi kita yang nantinya dapat membantu dalam membangun personal branding? Potensi apa gitu ya? Ciri khas kita. Ciri khas sebenarnya ini tidak bisa ditentukan dalam sekejap saja ya. Ini juga berkaitan dengan apa yang sering kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan apa saja yang kita lakukan dari kecil, apa sih minat dan bakat kita gitu. Sehingganya kita bisa akhirnya menentukan itu sebagai personal branding kita. Kalau saya sendiri, dari kecil tuh saya memang anaknya suka main, suka di luar, suka olahraga gitu. Sehingga ketika saya beranjak remaja, dewasa, saya ingin dikenal orang sebagai orang yang sporty, orang yang tegas, orang yang bisa mengendalikan lapangan gitu loh. Itu salah satunya. Dan hal-hal itu juga tuh pemicunya tuh nggak hanya dari diri kita sendiri tapi lingkungan kita gitu sih. Mungkin ya kalau di sekolah gitu ya ada namanya konseling. Di situ kan nanti juga kita dikasih masukan tuh oleh guru konseling. Kita tuh minat dan bakatnya di mana sih? Nah, setelah kita mendapat mengetahui itu, ya udah kita mulai tata satu persatu, kita mulai membangun personal branding itu. Kita contohnya kayak sekarang tadi tuh aku menjelasin di media sosial ya. Misalnya saya suka make up. Ya udah, saya berarti bikin personal branding yang suka make up, fashionable, bisa menjadi manfaat untuk saya, personal branding saya menjadi inspirasi juga untuk orang lain gitu sih. Gimana cara kita menghadapi haters saat kita membangun personal branding? Memang netizen Indonesia ini sangat diakuin karena hatersnya kencengnya parah. Lu baru mulai buat konten dihujat. Keluarga lo yang meninggal masih tetap dihujat. Lu yang sudah terkenal masih dihujat.
memang sebenarnya antara netizen kita yang salah atau sebenarnya konten kita yang salah. Kalau gue pribadi cara menanggapinya, kalau lu memang masih baru, diamin aja. Mungkin karena mereka nggak tahu pola pikir lu, atau mungkin pemikiran mereka ya di bawah lu gitu loh. Tapi kalau misalkan mereka ngehujat lu ramean, konten lu yang salah. Contoh, Lampung itu kota ter-L banget menurut gue, kayak gue gak akan balik lagi datang ke sana. Itu sudah suatu hal jelas salah gitu loh. Nah, kalau lu memang ada salah ngomong ya udah minta maaf aja. Tapi kalau memang lu gak ngerasa salah tapi netizen ngehujat, kayaknya memang mereka yang hatinya busuk ya menurut gue. Gak usah ditanggapin sih, karena Nabi Muhammad jadi ejek kejadian sekelas Nabi, apalagi lu mahasiswa Unila doang. Oke. Tips-tips agar konten kita lebih dilihat atau FYP. Tips pertama agar kalian biar dilihat FYP. Pertama, kalau cowok ganteng, minimal kayak Jeffrey Nicole pasti FYP. Yang kedua, Tobrut. Tips itu pasti FYP. Walaupun saya tidak menyarankan Anda untuk menjual belahan Anda. Yang ketiga, tips FYP adalah update sama hal terbaru, mulai dari musik, mulai dari kreativitas, dan apa yang lagi dibicarakan sama orang. Contoh kayak kemarin lagi rame masalah tersebelikat ya, apa namanya, standar sosial, bukan standar sosial, apa garis apa sih, contoh kayak kesenjangan sosial itu kan lagi rame. Nah, tinggal lu buat versi lu pribadi, misalnya versi anak kos. Itu baju kamu jatuh di bawah, oh bukan itu keset. Nah, itu kan kesenjangan sosial kan. Nah, jadi ikutin apa yang lagi rame, trending, musik, udah deh, sisanya kolaborasi sama kreator-kreator lain agar kalian bisa lebih grow up dan dapat ilmu baru dari kreator lain. Apa saja persiapan dalam menyelenggarakan acara ini? Apakah ada kendala atau hambatan? Yang pasti kalau persiapan ada banyak, yaitu mempersiapkan GSG dan juga venue di dalam dan juga pemateri. Kalau untuk soal kendala, yang pasti kendala itu pasti ada aja, yaitu mungkin ada tentang kendala persyaratan ataupun yang lain-lain gitu. Apa alasan dari panitia mengundang Putri Pariwisata Indonesia dan influencer iklan Afro? Oh, karena menurut kami Lulu itu dengan Kak Ikram itu sangat relevan sekali buat kita. Sedangkan target audiens kita itu untuk generasi Z sekarang. Jadi menurut kami itu relevan buat kami. Apa saja pengetahuan yang didapat selama mengikuti seminar ini? Untuk dapetinnya tuh banyak ya. Jadi apalagi kayak kita ini mahasiswa yang nggak cuman belajar di dalam kelas, tapi belajar di luar kelas juga. Terutama buat kita yang awal-awal masuk ke dalam dunia kreator, itu benar-benar membantu kita buat nutupin segala apapun yang kurang dari kita. Seperti itu. Banyak. Seberapa relate sih materi yang disampaikan dengan kehidupan kita? Benar-benar relate ya. Kalau ada penilaiannya pun, kalau dari 1 sampai 100 itu mungkin lebih dari itu ya. Karena benar-benar sesuai sama kehidupan kita, benar-benar ngedukung. Apalagi mentornya ini benar-benar berpengalaman untuk kita ngebantu tutupin segala insecure, kegugupan, itu benar-benar ngebantu. Dan banyak memberikan ide-ide sehingga konten kreator kita itu kontennya nggak cuma itu aja gitu. Banyak kok. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya Muhammad Ade Muksid, mewakili kru yang bertugas melaporkan untuk HMJ Ilmu Komunikasi Universitas Lampung.